Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sebelumnya bersama berdoa. Allah Bapa yang kami sembah di dalam Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus, kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Untuk Tuhan, perkenankan kami mendengarkan firman-Mu, dan jadikanlah hati kami menjadi pusat di mana firman Tuhan berbicara bagi kami, sehingga hidup kami berguna bagi sesama kami. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, firman Tuhan kita baca dari Injil Matius pada pasal 11 ayat 2 hingga ayat yang ke-6 yang demikian. Di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak Aku." Demikian Bapak Ibu firman Tuhan yang kita baca dari kitab suci, dan tentunya yang berbahagia adalah yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dalam hidup ini. Bapak Ibu dan saudara sekalian, ketika ada pergumulan yang sangat serius dari seorang Yohanes Pembaptis ketika dia berada di penjara. Dia sudah mendengar apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus waktu itu. Yohanes Pembaptis agaknya galau dan ingin memastikan bahwa hidupnya yang berada di penjara itu nantinya, jikalau dia akan mengalami kematian, tidaklah sia-sia ketika dia sudah mendengar sendiri siapa sesungguhnya sosok yang oleh Yohanes Pembaptis sendiri dijadikan sebagai tempat di mana dia yang dilayani, dan Yohanes Pembaptis itu pun berperan menjadi pembuka jalan supaya dia mendapatkan kepastian di muka bumi ini siapakah yang menjadi Mesias, ataukah ada orang lain yang bukan pada Mesias itu. Oleh karena itu, ketika utusan Yohanes datang kepada Tuhan Yesus menjawab, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat." Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan semuanya itu adalah pekerjaan Mesias. Mesias yang demikian tinggi, sempurna, yang telah membuat sekian banyak mukjizat yang tak terhitung, sampai dengan membangkitkan atau menghidupkan orang mati sekalipun. Sekalipun orang itu sudah dikubur, Tuhan Yesus sanggup untuk menghidupkan kembali. Dan juga kepada orang miskin diberitakan kabar baik.
agar mereka pun mendapatkan damai sejahtera karena Tuhan berpihak kepada mereka. Itulah yang kemudian diberitakan kembali kepada Yohanes Pembaptis tentang apa yang sudah didapatkan, dan itu menyelesaikan keraguan-raguan Yohanes Pembaptis tentang siapa Mesias. Bapak, Ibu, dan Saudara, nah, lantas bagaimana dengan kita? Ayat 6 berbicara kepada kita, dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak Aku. Bapak, Ibu, ada pertanyaan. Jikalau orang meninggalkan Tuhan Yesus, sebenarnya hendak mencari apa? Mencari tokoh lain? Apakah dia lebih hebat dari Yesus Kristus? Apakah dia memiliki kekuasaan transendental yang demikian itu? Dan itu hanya ada pada Yesus Kristus. Kalau orang kemudian meninggalkan Yesus, apakah dia kecewa? Kecewa karena apa? Pernahkah Yesus membuat kecewa manusia? Bukankah Yesus adalah juru selamat? Dan dia yang datang kembali kedua kalinya nanti menghakimi manusia. Dan Yesuslah sang penentu atas keselamatan itu. Mengapa orang harus meninggalkan Yesus? Mereka tentu tidak tahu bahwa mereka memilih jalan yang salah. Maka berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak Aku. Tetaplah menjadi milik Yesus Kristus, Bapak, Ibu, dan Saudara. Bahwa hidup di dunia ini memang mengalami berbagai macam dinamika, silih berganti, persoalan demi persoalan, dan seterusnya. Tetapi itu semua bukanlah alasan untuk meninggalkan Yesus. Karena Yesuslah yang hidup, mati, dan bangkit, dan berkuasa atas surga dan bumi. Oleh karenanya, apapun pergumulan, kegalauan hidup, kesedihan, penderitaan, tetaplah kita setia menjadi milik Yesus. Tidak perlu kecewa dan menolak Yesus, karena Yesus tahu pergumulan kita. Dia hidup dan Dia sanggup memberi jalan keluar bagi kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mohon kekuatan dari Tuhan agar tetap setia menjadi milik-Mu, dan kami tetap memiliki harapan bahwa Engkaulah Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan atas pengorbanan-Mu di kayu salib menjadi penyelamatan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Amin.